Dari Computex 2026, sekarang saya lagi ada di booth-nya Asus ROG. Sebenarnya bukan cuma ROG, karena di sebelah sana ada Asus yang bukan ROG, bre. Tapi di sini yang paling kelihatan memang yang satu ini. Dan kebetulan tadi udah saya lihat di dalamnya, barang-barangnya juga barang-barang yang luar biasa. Silakan lewat. Ya udah, sebelum kita dilewatin banyak orang, kita langsung masuk aja ke sana yuk. Ini adalah booth-nya Asus ROG. Wih, udah kelihatan ramai banget ya. Untuk Asus sendiri bukan hanya ROG yang ada di Computex 2026 ini, tapi juga ada seri yang lainnya yang nanti kita bakal ke sana juga. Tapi yang pasti kita lihat dulu ke booth-nya ROG ini karena ini adalah dalam rangka juga 20th anniversary dari ROG. Dan di sini kita dikasih satu museum kecil, bre. Perjalanan ROG dari awal kayak gimana. Nah, kita masuk ke museum mininya ini. Dari yang ini adalah versi remake ROG Crosshair 2006. Jadi bukan 2006 bentuknya kayak gini. Ini adalah versi remake-nya. Terus dibikin kayak gini. Cakep coy. Nah, versi asli motherboard-nya dari 2006 adalah ini, bre. Nah, walaupun nggak kelihatan semewah yang tadi, tapi di tahun itu, buset, ini keren banget loh. Dan berlanjut 2007, ini ada GPU yang zaman dulu saya sempat punya yang 9600, tapi ada dua yang versi ROG, ada 9800 GT Matrix dan bentuknya, cakep coy. Lanjut lagi 2009, ada motherboard, terus ada ini dual GPU, the first ROG dual GPU graphics card. Jadi ada dua chip di dalam satu GPU. Lanjut 2013, GTX 770. Lanjut lagi dan seterusnya. Ada laptop, terus ada router akhirnya dia bikin. Terus ada cooler. Terus apa lagi ini? Laptop lagi. Dan peripheral. Ada mouse. Gamepad. ROG Ally. Dan udah, kurang lebih itulah perjalanan singkat Asus ROG selama 20 tahun. Di peringatan ke-20-nya ini, ROG secara resmi nih, kalau tahun kemarin udah muncul nih si maskot barunya, Omni. Nggak baru sih ya, tapi ini udah mulai banyak. Kalau yang tahun kemarin cuma robot doang, 1-2 biji. Sekarang udah banyak mainannya, bre. Ada boneka kecil, boneka gede. Jadi di saat banyak brand berlomba-lomba bikin maskotnya dalam bentuk waifu, ini ROG bikin dalam bentuk robot. Wah, yang tertarik banyak banget tuh. Lucu juga ya. Tadi ada yang udah mondar-mandir sekali lagi. Kemarin di story udah saya ceritain, tapi ya itu pas dia lewat, pas saya lagi nggak bawa kamera. Jadi ya sudahlah. Untuk yang berharap bisa melihat teknologi baru dalam arti hardware, motherboard, GPU, ya sayangnya masih sama seperti yang lain. Tahun ini belum ada teknologi baru, GPU masih RTX 50 series, CPU juga masih sama. Jadi yang muncul hanya sekedar penambahan fitur, bukan teknologi generasi terbarunya. Seperti salah satunya itu tuh, kalau Dark Hero kan udah banyak yang tahu ya, dia ada LED-nya yang kayak gitu. Ini adalah apa nih? X870E Crosshair Dark Hero. Nah, tapi yang satu lagi nih, ini Crosshair X870E Glacial. Bentuknya jauh lebih mewah dan ada layar LED-nya di situ. Cakep banget. Nah, kalau pengen yang teknologi baru, ini beneran baru. Kemarin saya langsung tertarik bukan karena monitornya yang cakep, tapi karena ada Linux bergelantungan di sini. Ya, ini adalah ROG Swift OLED PG32UC-WM. Jadi ceritanya dia menggunakan teknologi tandem RGB, tapi subpixelnya tandem OLED ya, tapi subpixelnya dibikin RGB, bukan yang diamond selayaknya OLED sebelumnya. Jadi dia dibikin subpixelnya sama seperti LED. Nah, harapannya adalah teks yang muncul akan bisa jadi lebih jernih, lebih tajam gitu ya. Soalnya kalau OLED yang kemarin itu banyak yang teksnya kelihatan lebih ngeblur.
Nah, tapi bukan hanya itu, dia udah dual mode, bisa 4K 240Hz dan Full HD 480Hz. Buset, kita tungguin nih kapan masuk ke Indonesia dan kira-kira harganya bakal berapa ya. Nah, kalau pengen yang lebih masuk akal mungkin secara harga adalah ini nih, ROG Strix OLED XG259Q WPG, World's First OLED Esports Monitor. OLED tapi cuma 25 inci, bre. Asik banget nih. Jadi dia emang tujuannya bukan yang resolusi terlalu tinggi. Dia menggunakan teknologi tandem OLED 25 inci 540 Hz aja. Tapi udah pasti responnya bakal luar biasa OLED gitu ya. Dan latency-nya juga pasti akan rendah banget. Karena memang dikejar untuk e-sport. Jadi harganya harusnya sih nggak akan terlalu mahal kali ya. Tapi kalau 25 inci kurang kecil, ini ada lagi, bukan yang ini gede, yang bawahnya bre. Ting! Ini juga OLED, ini ROG Strix XG129C. Jadi monitor kecil ini dia ya sebenarnya layaknya monitor biasa. Tuh, dia udah QD OLED, pakai RGB stripe, subpixel juga, dan resolusinya juga tinggi, refresh rate-nya juga tinggi, buset banget dah ini. Dan dia bisa difungsikan ya sebagai monitor kecil bisa, dan ini sebagai sistem monitoring juga bisa. Jadi kalau kamu pengen lihat GPU load berapa, temperatur berapa, nggak usah pakai afterburner lagi gitu ya, kurang asik. Pakai ini, jadi kelihatan bagus banget, bre. Di Computex kali ini ROG juga naruh banyak banget mini PC. Ini ROG NUC 16. Jadi mini PC nggak bisa dipakai nge-game. Yang ini jelas kuat, bre. Seperti contohnya ini, cakep banget nih. Ini NUC 16 yang featuring First Moonlight White Edition. Ini bisa pakai RTX 5080 laptop. Putih Moonlight. Ada yang ingat apaan? Iya, benar sekali. Ini adalah tema yang sama dengan game Pragmata. Kalau yang ini salah satu favorit saya nih. Udah sempat nyobain beberapa kali versi yang berbeda dari router. Ini router ya, ini bukan PC. Dan memang performance-nya luar biasa. Cuma ya karena memang seperti ini, memang bukan untuk semua orang, bre. Tapi dia memang canggih banget. Itu dalamnya bukan seperti router yang biasa kita lihat gitu ya. Nah, kalau misal kamu berpikir, mahal, Wi-Fi 7 kayaknya belum butuh dan kamu memang belum sempat nyobain Wi-Fi 7, tenang aja. Karena ROG udah punya versi Wi-Fi 8, bre. Buset, keren banget nih. Kalau mini PC tadi buat kamu masih kurang kecil, tenang aja, ini ada yang lebih kecil lagi. Udah kenal pastinya ROG Ally. Dan ini adalah Special Edition. Ini Cyberpunk Edition, bre. Cakep banget sih ini. Cuma sayangnya dari info yang saya dapat, ini belum tentu masuk Indonesia. Jadi kalau memang kamu pengen dia masuk Indonesia, sering-sering nge-tag ROG, bilang aja, mau dong ROG Cyberpunk-nya. ROG Ally maksudnya, bre. Nah, untuk ROG Ally sendiri, ini ada konsep. Jadi sayangnya ini masih konsep gitu ya. Kemungkinan akan rilis tapi bukan dalam waktu dekat katanya. Jadi ini adalah salah satunya grip yang bisa diganti. Jadi gripnya bukan hanya materialnya yang bisa diganti menyesuaikan dengan kenyamanan kita, tapi bisa disesuaikan dengan ukuran tangan juga, bre. Jadi kamu bisa ukur dulu, habis itu udah cari apakah S, M, atau L. Ternyata saya S sih ya, bre. Nah, jadi nanti dia bisa pasang kayak gini nih. Nah, bongkar pasangnya gampang banget. Oke. Oh iya, jadi lebih enak nih di tangan. Tadi kalau pakai yang L, emang terasa kegedean sih. Asik nih. Ya, cuma sayangnya, kalaupun ini nanti dirilis, bukan untuk ROG Ally yang sudah ada di pasaran, karena memang nggak kompatibel gitu ya. Jadi yang versi terbaru nantinya. Nah, kalau yang tadi adalah barang-barang yang belum tentu rilis di Indonesia, dan ada juga yang konsep. Kali ini kita masuk ke session yang bakal rilis beneran. Tapi di sini saya sampai nggak bisa berkata-kata. Kalau yang kayak gini masih bisa dilihat lah ya. Ini adalah power supply gitu kan. Terus kalau kita pindah ke sini, masih bisa dilihat juga. Ini adalah GPU yang mewah banget.
ROG Astral RTX 5090 edisi 20th anniversary. Gila. Kalau sampai dirilis berapa harganya nih? Dan kalau kita geser lagi ke sini, buset. Ini adalah ROG GR20 Edition open frame PC case, bre. Cakep banget gak sih? Ini kalau mau kita lihat dalam posisi yang berbeda. Ups. Oh, yang ini Jensen Huang Edition, bre. Bakal dirilis nggak nih? Yang ini adalah ROG Ally versi 20th anniversary juga, di mana dia pakai layar OLED 120 Hz, bre. Jadi walaupun kecil, gambarnya bakal bening banget. Dan kalau kita lihat ke atas ini ada kacamata ROG X-Real R1 Edition, di mana ini semacam VR tapi dalam bentuk kacamata. Wah, ini mantap banget nih. Bener-bener kayak ada di dalam videonya loh ini. Dan ternyata ini bukan cuma visual, tapi ada audionya. Dan audionya juga terasa bagus banget. Dan nggak ketinggalan, ini ada satu casing. Saya nggak tahu sih apakah ini casingnya dijual terpisah, tapi yang pasti ini adalah sebuah PC ROG G1000 Edition 20. Dan tentu saja ini adalah dalam rangka 20th anniversary-nya ROG. Dan ini cakep banget sih. Depannya display, side panelnya juga display, tapi ini bukan layar ya, ini semacam hologram kali ya. Nah, yang di bagian ini adalah yang udah pasti bakal rilis di Indonesia, dan yang kita lihat di depan ini adalah yang bentar lagi bakal rilis beneran. Ini adalah ROG Zephyrus Duo. Dia adalah gaming monitor dual screen OLED pertama dan satu-satunya. Nggak tahu bakal ada lagi atau enggak, tapi kalau dari Zephyrus Duo pastinya bakal ada lagi ya. Dia Intel Core Ultra 9, terus dual 3K 120 Hz monitor. Ini touchscreen semua, dua-duanya atas bawah. Terus pakai RTX 5090 laptop, dan bentuknya bukan gahar macam laptop gaming yang biasa kita lihat, tapi bener-bener buset, manis banget. Jadi ini layarnya dua, OLED semua, touchscreen semua. Ini keyboardnya juga tipis banget, dan ini magnetik, jadi bisa ditempelin langsung jadi seperti laptop biasa. Dan ini juga bisa diposisikan dengan banyak cara. Saya udah pernah nge-review yang versi berbeda gitu ya. Jadi dia bisa diberdiriin, dia bisa dibeginikan. Jadi kalau kita mau kerja, misalkan mau presentasi, dia tinggal ditidurin aja gini. Nah, tuh. Bisa. Ada banyak kemungkinan pakai laptop dengan dua layar kayak gini. Tapi kalau kamu adalah penggemar laptop konvensional yang cuma satu layar dan keyboard nempel seperti biasa, ini jajaran ROG Strix Scar. Ini Scar 18, yang di sana ROG Strix G16 dan 18. Di mana yang ini dia udah 4K mini LED, Intel Core Ultra 9, terus pakai apalagi nih, RTX 5090 laptop. Buset, layarnya 18 inci, luar biasa. Terus yang ini juga, oh ini G18, yang itu Scar 18, ini ROG Strix G18. Sama pakai Core Ultra 9, terus tapi ini RTX 5080, layarnya 18 inci, 2,5K 240 Hz. Mini LED juga, cakep banget nih. Tapi bukan hanya ROG dan gaming. Asus di sini juga ada banyak sekali teknologi baru yang bukan untuk kita, bre. Ini ada workspace AI untuk industrial, terus lagi di sebelah sana ada untuk healthcare. Jadi semuanya berhubungan dengan teknologi, dan utamanya adalah AI, karena untuk Computex 2026 ini
temanya adalah AI Together. Nah, ini ada robotnya nih. Saya nggak tahu nih fungsinya apaan. Tapi yang pasti dia dipamerkan di sini karena punya fungsi AI gitu kali ya. Tapi bukan ini yang akan kita lihat, karena kita akan lihat line up Asus lainnya selain ROG yang tentu saja ada TUF Gaming. Tapi di sini nggak banyak. Tadi saya muter-muter kok kayaknya cuma ini doang yang ada ya. Ya sekali lagi karena emang teknologinya belum ada yang baru gitu ya. Kayak kita lihat di sini motherboard juga masih chipset seri B850, X870, terus yang ini Z890. Jadi yang ditawarkan adalah fitur baru, desain baru, bukan teknologi baru. Sedangkan untuk TUF Gaming, ini mereka juga punya line up laptop yang cukup banyak. Dan ini udah menggunakan AMD Ryzen AI Max Series. Yang ini juga sama bre, pakai Ryzen AI Max Plus 392. Nah, kali ini seri ProArt juga punya laptop. Jadi ini dibilang adalah best Asus AI laptop for creators, bre. Nah, AI-nya di sini ada satu software namanya Asus ZenIClaw. Jadi di dalam laptopnya kita udah dapat AI agent, bisa kita pakai untuk tanya-tanya, untuk generate sesuatu gitu ya. Dan ini adalah beberapa lineup ProArt laptopnya. Ini ProArt PX13, di mana kalau kita lihat di sini dia masih sama menggunakan AMD Ryzen AI Max Plus, tapi di sini dia layarnya udah pakai OLED. Teknologi Asus Lumina OLED touchscreen dengan displaynya yang udah bisa dipastikan bening banget. Jadi kalau buat kreator sih ini warnanya bakal cerah banget kali ya. Ini kalau di kamera emang nggak kelihatan, tapi aslinya nih kelihatan bener-bener bening nih. Ya jarang-jarang lihat laptop yang pakai OLED dengan teknologi kayak gini. Ya, ini adalah Asus Lumina Pro OLED yang terpasang di laptop ProArt seriesnya. Dan untuk ProArt monitor sekarang ini udah masuk dengan teknologi OLED semua, bre. Jadi kontras rasionya udah pasti bakal bagus banget, blacknya bakal dapet banget, dan ditambah teknologi dari ProArt-nya yang akan bikin kerjaan kamu yang berhubungan dengan warna akan jadi semakin valid pastinya. Dan ditambah lagi, ini tahun kemarin udah ada sih, ini ProArt Kali Control. Jadi dia device yang bisa dipakai untuk mengkalibrasi monitornya. Jadi ini udah include di dalam paket penjualan monitornya nih. Nah, ini adalah monitor yang emang bener-bener fungsinya untuk menjaga akurasi warna agar tidak terganggu oleh cahaya sekitar, cahaya ruangan. Dikasih topi sama dikasih pembatas kanan kiri. Jadi kalau emang untuk kamu yang kerjaannya sangat kritikal, butuh warna yang bener-bener akurat, bukan cuma kalibrasi, tapi butuh kayak gini. Buset, keren banget. Semua barang yang dipajang di boothnya Asus, terutama yang ROG ini, bener-bener luar biasa. Dan nggak salah akhirnya kalau dibilang bahwa Asus ROG ini masih tetap jadi brand gaming nomor 1 di dunia, bre. Karena kamu lihat sendiri barang-barangnya luar biasa, dan bahkan kita mau membayangkan harganya aja nggak berani. Dan yang sudah ada harganya, sudah dijual, ternyata ada juga yang udah ludes dalam waktu 2 bulan. Luar biasa. Dan itulah, semoga aja barang-barang ini akan segera masuk ke Indonesia. Bukan hanya yang disebutin, tapi yang dibilang nggak masuk juga bakal segera masuk dan kita bisa lihat langsung di sana kali ya. Saya Jun dari Computex 2026.